Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ke channel ini bersama gue Fijar Bahari. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal share ke teman-teman gimana sih tips lancar sidang penulisan ilmiah. Kenapa gue bahas ini? Kenapa gue share ini sekarang? Karena banyak banget adik kelas yang memang menanyakan ke gue, "Bang, gimana sih sidang nanti, Bang? Gimana sih penulisan ilmiah gue ini?" PI ya biasanya teman-teman nyebut. Akhirnya gue bikin deh konten ini untuk nanti final teman-teman semua itu akan dihadapi dengan sidang. Teman-teman akan dites, akan diuji bahwa penulisan teman-teman ini dinilai layak atau enggak untuk diluluskan, untuk dipublikasikan, seperti itu. Karena sidang ini menjadi salah satu ketakutan yang dirasakan oleh mahasiswa, jadi gue bahas di sini nih, gimana caranya biar kita lancar pada saat sidang penulisan ilmiah ini. Gue pribadi udah lulus ya, alhamdulillah lulus sidang penulisan ilmiah. Nah, kali ini gue bakal share ke teman-teman gimana sih pada saat itu gue bisa lancar ya, katakan lancar sidang penulisan ilmiah. Oke, daripada berlama-lama langsung aja yuk kita bahas satu persatu apa aja sih tipsnya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini biar gue makin semangat bikin konten-konten lagi, oke? Let's go. Nah, yang pertama, seperti biasa, yang terpenting adalah menguasai materi. Kenapa gue bilang penting? Karena pada dasarnya gini, menguasai materi bukan hafal dari bab 1 sampai bab 5, teman-teman. Tapi teman-teman perlu memahami kerangka pemikiran dari penelitian teman-teman ini. Contoh, variabel X dengan variabel X yang lainnya hubungannya apa ke variabel Y. Nah, pola-pola seperti itulah, bukan lagi teman-teman hafal di mana bab 2, di mana semua teori yang ada di situ teman-teman baca saat itu enggak. Tapi teman-teman perlu hafal kerangka berpikir penelitian teman-teman. Kenapa sih teman-teman melakukan penelitian ini? Terus setelah ini diapakan dan nanti aplikasinya seperti apa? Jadi pada dasarnya kalau gua kasih saran ini teman-teman perlu memahami tiga latar belakang. Nah, latar belakang ini mengaliri kenapa teman-teman harus menulis ini dan untuk apa teman-teman menulis ini. Nah, itu ya latar belakang teman-teman penulisan ini yang perlu teman hafali. Selain latar belakang, ada yang namanya teori ataupun ya teman-teman tahulah untuk mengobatinya, solusinya. Dari permasalahan di latar belakang itu, teman-teman punya solusi seperti apa dengan teori apa. Yang nantinya yang ketiga nih, teman-teman harus paham aplikasi dari penulisan teman-teman sendiri. Untuk apa? Penerapannya seperti apa teman-teman harus paham. Nah, ada tiga ya tadi ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui ataupun teman-teman pahami untuk bekal teman-teman nanti sidang. Mulai dari latar belakang, solusi, dan nanti penerapannya seperti apa. Selain itu, teman-teman perlu memahami angka yang berada pada tabel. Tabel mana, Kak? Banyak dong. Enggak. Jadi setiap hasil penelitian ataupun hasil analisis data yang dilakukan melalui software itu akan banyak data yang timbul, akan banyak data yang muncul ya. Nah, teman-teman di sini harus meneliti atau harus melihat mana data yang sebenarnya dipakai, mana yang memang hanya pendukung. Contoh, untuk menentukan ini dikatakan normal atau tidak ataupun valid atau tidak, itu teman-teman harus melihat apa sih. Nah, yang seperti itu, angka-angka yang seperti itu teman-teman bukan memahami nilainya berapa, bukan memahami nilai 4, sekian, bukan 5, sekian, tapi teman-teman perlu paham fungsi dari angka tersebut. Kalau fungsinya paham, teman-teman bakal mudah, karena kalau untuk menyebutkan angka teman-teman itu bisa diterapkan di PowerPoint. Nah, yang kedua ini gunakan bahasa teman-teman sendiri, tapi yang baku, bukan bahasa keseharian, bukan bahasa ilmiah, bukan yang bahasa teoritis banget gitu loh. Karena apa?
bahasa sehari-hari itu cenderung kurang sopan. Makanya gue lebih menyarankan teman-teman gunakan bahasa sendiri tapi yang baku, yang formal. Kenapa gue nggak menyarankan bahasa teoritis banget segala macam? Karena itu bakal sulit untuk teman-teman lakukan. Teman-teman cukup gunakan bahasa sendiri yang formal, yang sekiranya sopan bisa diterima di telinga orang, gitu aja. Gunakan artikulasi yang jelas, jangan sampai ngomong bla 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 bla. Ataupun suara kecil jangan sampai. Dan juga teman-teman harus mengontrol intonasi, di mana teman-teman bisa meningkatkan tekanan nada untuk menegaskan bahwa teman-teman yakin ini tuh benar. Karena kalau yang intonasinya itu lembek ataupun suaranya itu kecil, itu kelihatan banget teman-teman ragu, dan penguji pun melihat ini benar atau enggak ya. Bisa-bisa teman-teman malah ditanyakan nantinya. Yang ketiga, gestur tubuh. Ini penting karena bisa membawa personal branding teman-teman sendiri gitu loh. Kayak dosen itu ngelihat kalau teman-teman bisa memainkan gestur tubuh ya, kalau yang baik dosen itu bisa melihat, wah ini anak keren kayaknya gitu. Dan perlu diketahui juga gestur tubuh ini didukung dengan bahasa yang teman-teman gunakan. Seperti ketika teman-teman membacakan angka, sebuah angka segala macam, usahakan tangan teman-teman ini menunjuk agar memang tahu tepat di mana teman-teman sedang membaca. Ataupun ada penegasan-penegasan yang perlu dilakukan oleh gerak tubuh. Nah, selain itu, hindari hal-hal yang memang bikin pandangan penguji itu jelek ke teman-teman. Seperti melipat tangan, merogok saku, itu tanda orang sombong, dan juga tangan ke belakang itu kurangi, hindari. Nah, tangan teman-teman cukup seperti biasa, enjoy biar teman-teman bisa eksplorasi diri di situ. Keempat, PowerPoint singkat. PowerPoint singkat bukan arti menghilangkan isinya atau mengurangi isinya, bukan. Tapi jangan memasukkan hal-hal yang kurang penting. Seperti di bab 2 teman-teman nih, dimasukkan semua. Nggak usah, nggak usah seperti itu. Baik lagi teman-teman perlu paham, perlu menerapkannya di PowerPoint ini hanya kerangka berpikirnya aja, agar teman-teman bisa mengeksplor pengetahuan teman-teman itu sendiri, nggak terlalu terpaku dengan PowerPoint. Karena apa? Yang dinilai oleh penguji ini rata-rata dilihat dari pemahaman teman-temannya aja, bukan hanya sekedar PI-nya bagus tanpa revisi, bukan. Tapi teman-teman paham atau tidaknya itu menentukan teman-teman lulus sidang atau tidak. Dan tips dari gua untuk membuat PowerPoint ini, jangan masukkan sesuatu yang memang teman-teman gak ngerti. Jangan biar bagus masukin aja lah angka-angka ini. Ketika ditanya nanti teman-teman gak bisa, mampus. Jangan memasukkan sesuatu pembahasan yang memang teman-teman kurang menguasai itu. Kalau mau dikuasai, kuasai. Kalau tidak, jangan dimasukkan. Yang kelima, percaya diri. Kenapa gue bilang percaya diri? Karena percaya diri adalah kunci, benar-benar kunci lancarnya sidang. Teman-teman sudah belajar, teman-teman sudah menyiapkan PowerPoint dengan baik, sudah berpakaian rapi. Ketika tidak percaya diri atau gugup, hilang semuanya. Percaya diri dikontrol melalui mindset, pemikiran teman-teman nih. Jadi teman-teman perlu mengatur pemikiran teman-teman sendiri agar tidak gugup. Ketika sidang waktu itu gue menganggap bahwa apa yang gue bilang itu benar. Gue percaya gue benar, dan itu bekal gue untuk percaya diri. Nah, teman-teman tentukan atau temukan itu, temukan gimana caranya teman bisa percaya diri. Oke? Jangan lupa juga untuk hard copy ataupun penulisan benar-benar file kalian nih, itu sudah bebas revisi, biar nanti nggak banyak banget revisi. Kemungkinan besar itu direvisi karena dosen penguji datang ke situ untuk cari kesalahan. Adapun yang teman-teman benar itu pasti diapresiasi ya, bukan ditinggalkan ataupun dilupakan atau dikesampingkan.
Tapi memang dosen penguji itu selalu mencari kesalahan agar hasil teman-teman ini sempurna gitu. Nah, seperti biasa, kalau ada saran-saran lain, ada tips lain, silahkan tulis di kolom komentar ini, oke? Segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus untuk teman-teman yang sedang menjalani penulisan. Tetap semangat, jangan putus asa. Percaya diri, pasti bisa. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.